Assalamualaikum. Makan labu ditemani lalat. Nih kelompok 7 numpang lewat. Gemes aku melihat kamu, aku cubit-cubit pipimu. Gemes aku. Kami akan presentasi dengan tema peniadaan hukum pidana. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar pembenar. Dasar pembenar yaitu alasan yang bersifat objektif yang melekat pada perbuatannya atau hal-hal lain yang di luar batin. Alasan yang menghapuskan sifat melawan hukumnya perbuatan sehingga apa yang dilakukan oleh terdakwa menjadi perbuatan yang patut dan benar. Dari perspektif putusan hakim, apabila tidak ada sifat melawan hukum dalam perbuatannya, maka akan dibuat putusan bebas. Dasar pembenar dalam KUHP. Yang pertama, adanya keadaan darurat yang diatur dalam pasal 48 KUHP. Hal ini merupakan suatu keadaan darurat yang membuat seseorang dalam keadaan bahaya sehingga untuk melawan bahaya itu seseorang terpaksa melanggar kepentingan hukum orang lain. Adapun pertentangan yang terjadi adalah pertentangan antara kepentingan hukum, pertentangan antara kewajiban hukum, dan pertentangan antara kepentingan hukum dan kewajiban hukum. Yang kedua yaitu adanya bela paksa yang diatur dalam pasal 49 ayat 1 KUHP yang harus memenuhi syarat antara lain harus adanya serangan atau ancaman serangan. Dari segi serangan harus memenuhi unsur bahwa serangan tersebut adalah melawan hukum seketika atau langsung, ditunjukkan pada diri sendiri atau terhadap orang lain, nyawa, kehormatan seksual, dan harta benda. Yang kedua, harus ada jalan lain untuk menghalaukan serangan atau ancaman serangan pada saat itu. Dari segi pembelaan, harus seketika atau langsung juga. Pembelaan tersebut menunjukkan keseimbangan antara kepentingan hukum yang dilanggar dan kepentingan hukum yang dibela. Yang terakhir yaitu melaksanakan perintah undang-undang yang diatur dalam pasal 50 KUHP. Artinya, apa yang diperintahkan oleh undang-undang untuk melakukan sesuatu tidak dapat dianggap sebagai suatu peristiwa pidana. Contohnya, al-gojo. Adapun tidak dipidananya si terdakwa tersebut atas dasar pembenar, karena pada perbuatannya tersebut kehilangan sifat melawan hukumnya perbuatan. Walaupun dalam kenyataannya perbuatan terdakwa tersebut memenuhi unsur tindak pidana, akan tetapi karena hapusnya sifat melawan hukum pada perbuatan itu, maka terdakwa tidak dapat dipidana. Contohnya si petinju yang bertanding di atas ring memukul lawannya hingga luka-luka atau bahkan hingga mati. Baik, yang selanjutnya adalah dasar pemaaf. Dasar pemaaf atau alasan pemaaf adalah alasan yang menghapus kesalahan pelaku suatu tindak pidana, sedangkan perbuatannya tetap melanggar undang-undang, tetapi pelakunya tidak dapat dipidana karena padanya tidak ditemukan suatu kesalahan. Jadi dalam alasan pemaaf ini dilihat dari sisi orang atau pelakunya bersifat subjektif dan melekat pada diri orangnya, khususnya mengenal sikap batin sebelum atau pada saat akan berbuat. Pada umumnya, dasar alasan pemaaf dapat dirinci dalam alasan pemaaf umum, alasan pemaaf khusus, dan juga alasan pemaaf di luar undang-undang yang bisa dibaca di dalam makalah. Tidak dipidananya si pembuat pelanggaran karena alasan pemaaf walaupun perbuatannya terbukti melanggar undang-undang, artinya perbuatannya itu tetap bersifat melawan hukum. Namun karena hilang atau hapusnya kesalahan pada diri si pelaku, perbuatannya tidak dapat dipertanggungjawabkan kepadanya. Contohnya yaitu orang gila yang memukul orang lain
sampai luka berat. Dia dimaafkan atas perbuatannya itu. Berkaitan dengan adanya alasan pemaaf ini, maka meskipun perbuatan seseorang itu telah memenuhi isi rumusan undang-undang mengenai suatu perbuatan yang dapat dipidanakan, akan tetapi yang bersangkutan tidak dapat dihukum atau dipidana. Alasan pemaaf ini termasuk merupakan pembelaan dari pelaku terhadap tuntutan dari perbuatan pidana yang telah dilakukannya, sehingga dapat berfungsi sebagai pelindung bagi terdakwa dari ancaman hukuman pidana. Saya akan menjelaskan tentang dasar penghapusan dan penuntutan. Penghapusan pidana ialah alasan pembenaran maupun alasan pemaaf yang jika tidak ada mengenai sifat suatu perbuatan maupun sifat orang yang melakukan perbuatan, tetapi pemerintah menganggap bahwa atas dasar utilitas atau kemanfaatnya kepada masyarakat sebaiknya tidak diadakan penuntutan jika perkaranya tidak dituntut, tentunya yang melakukan perbuatan tidak dapat dijatuhi pidana. Seperti halnya pada pasal 53 KUHP, jika terdakwa dengan sukarela mengurungkan niatnya percobaan untuk melakukan suatu kejahatan. Dasar peniadaan pidana ini ditetapkan dengan hakim yang menyatakan hilangnya sifat melawan hukum perbuatan atau hilangnya kesalahan pembuat karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memanfaatkan pembuatan. Dasar penghapusan pidana harus dibedakan dan dipisahkan dari dasar penghapusan penuntutan pidana. Penghapusan hak menuntut jaksa karena adanya ketentuan undang-undang. Demikian juga terdapat alasan-alasan penghapus serta penuntutan pidana sebagai berikut. Yang pertama yaitu alasan penghapusan pidana, yaitu diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatan hapus atau kesalahan membuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum. Yang kedua, hak melakukan penuntutan dari jaksa tetap ada, tidak hilang, namun terdakwa yang tidak dijatuhkan pidana. Yang ketiga, dengan kata lain, undang-undang tidak melarang jaksa penuntut umum untuk mengajukan tersangka pelaku tindak pidana. Dan yang keempat, apabila hakim menemukan adanya alasan menghapus pidana, maka hakim menyatakan terdakwa lepas dari segala tuntutan. Oleh karena dalam putusan bebas atau putusan lepas, pokoknya perkara yang sudah diperiksa oleh hakim, maka putusan itu tunduk pada ketentuan pasal 76 KUHP. Meskipun KUHP yang sekarang ini ada pengaturan tentang penghapusan pidana, akan tetapi KUHP sendiri tidak memberikan pengertian yang jelas tentang alasan penghapusan pidana tersebut. Ada dua bentuk alasan penghapusan pidana, yaitu alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang yang terletak pada diri orang itu. Contohnya di pasal 44 KUHP. Kemudian alasan tidak dapat dipertanggungjawabkan seseorang terletak di luar orang itu. Contohnya daya paksa pasal 48 KUHP atau pembelaan terpaksa pasal 49 KUHP. Yang kedua yaitu alasan penuntutan. Ya, ini berbeda halnya dengan alasan yang dapat menghapuskan penuntutan. Alasan penghapus pidana diputuskan oleh hakim dengan menyatakan bahwa sifat melawan hukum perbuatannya hapus atau kesalahan pembuat hapus karena adanya ketentuan undang-undang dan hukum yang membenarkan perbuatan atau yang memanfaat pembuatan. Terdapat juga alasan-alasan sebagai berikut. Yang pertama, undang-undang melarang sejak awal jaksa penuntut umum. Yang kedua, dalam hal ini tidak diperlukan adanya pembuktian tentang kesalahan pelaku atau tentang terjadinya perbuatan pidana tersebut. Yang ketiga, hakim tidak perlu memeriksa tentang pokok perkaranya. Dan yang keempat, jika tetap diajukan maka putusan adalah tidak dapat diterima.